Kamu pernah nggak sih diam-diam bertanya dalam hati apakah cowok yang kamu perhatikan itu sebenarnya juga memperhatikanmu sebagai seorang perempuan atau cuma menganggapmu teman biasa? Dan ternyata jawabannya bisa kamu temukan dari 8 perilaku yang tanpa sadar selalu dia tunjukkan setiap kali berada di dekatmu. Pernahkah kamu merasa bingung membedakan antara keramahan biasa seorang laki-laki dengan tanda-tanda bahwa dia benar-benar melihatmu sebagai perempuan yang menarik perhatiannya secara romantis? Banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kebingungan serupa karena dalam budaya kita laki-laki seringkali tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung melainkan melalui tindakan-tindakan kecil yang kadang sulit dibaca kalau kita tidak tahu apa yang harus diperhatikan. Sebenarnya laki-laki itu jauh lebih mudah dibaca daripada yang kita kira karena meskipun mereka berusaha menyembunyikan perasaannya ada perilaku-perilaku tertentu yang muncul secara naluriah ketika mereka mulai melihat seorang perempuan sebagai sosok yang lebih dari sekadar teman dan perilaku-perilaku ini muncul di level bawah sadar sehingga mereka sendiri sering tidak menyadari bahwa mereka sedang menunjukkan ketertarikan. Di dalam budaya Indonesia di mana banyak laki-laki dibesarkan dengan nilai-nilai kesopanan dan malu untuk terang-terangan mengungkapkan rasa suka membaca bahasa tubuh dan perilaku mereka menjadi keterampilan yang sangat penting bagi perempuan yang ingin memahami apakah perasaannya terbalas atau tidak. Mari kita bahas satu persatu 8 tanda yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki benar-benar melihatmu sebagai perempuan yang istimewa di matanya bukan hanya sebagai teman biasa atau kenalan semata. Tanda pertama adalah dia berusaha membangun kontak mata denganmu dan ini bukan sekadar tatapan biasa yang terjadi dalam percakapan sehari-hari melainkan tatapan yang lebih intens dan berlangsung lebih lama dari biasanya. Ketika seorang laki-laki memandangmu dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan saat dia memandang perempuan lain di sekitarnya itu adalah sinyal kuat bahwa dia sedang memproses perasaan ketertarikan terhadapmu. Dalam konteks budaya kita di mana kontak mata yang terlalu intens bisa dianggap kurang sopan kalau seorang laki-laki tetap berusaha menatap matamu itu artinya ada dorongan yang sangat kuat dari dalam dirinya yang mengalahkan norma-norma kesopanan biasa. Laki-laki yang tertarik padamu akan mencoba membangun komunikasi nonverbal melalui tatapan mata bahkan ketika kalian sedang berada di tempat yang ramai atau sedang tidak dalam posisi berbicara langsung. Dia akan mencuri pandang dari kejauhan dan ketika pandangan kalian bertemu ada momen singkat di mana dunia seolah berhenti karena di dalam tatapan itu tersimpan pesan yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Perhatikan juga apakah dia jarang mengalihkan pandangannya ketika matamu dan matanya bertemu karena laki-laki yang sudah yakin dengan perasaannya cenderung mempertahankan kontak mata lebih lama sebagai cara untuk menyampaikan bahwa dia ingin kamu menyadari kehadirannya dan perasaannya. Ini berbeda dengan laki-laki yang masih malu-malu atau baru dalam tahap awal ketertarikan di mana mereka justru akan langsung membuang muka ketika tertangkap basah sedang menatap. Namun keduanya tetap merupakan tanda positif karena yang satu menunjukkan keberanian untuk mengekspresikan ketertarikan sedangkan yang satunya menunjukkan bahwa perasaannya begitu kuat sampai membuatnya gugup. Hal penting lainnya yang perlu kamu perhatikan adalah jarak wajahnya saat berbicara denganmu karena kalau dia secara tidak sadar mendekatkan wajahnya saat berkomunikasi itu artinya dia sedang berusaha memperkecil ruang personal antara kalian berdua. Setiap orang memiliki zona kenyamanan pribadi dan ketika seorang laki-laki dengan sukarela memasuki zona pribadimu atau mempersilakan kamu memasuki zonanya itu adalah tanda bahwa dia merasa nyaman dan tertarik padamu secara romantis. Di budaya Indonesia di mana jarak fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah masih dianggap penting di banyak komunitas ketika seorang laki-laki berani memperkecil jarak itu berarti perasaannya sudah cukup kuat untuk mendorongnya melampaui batasan-batasan sosial yang biasanya dia patuhi. Tanda kedua adalah cara bicaranya yang berubah menjadi lebih tenang dan terukur ketika berada di dekatmu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa seorang laki-laki yang biasanya ramai dan bercanda dengan teman-temannya tiba-tiba menjadi lebih kalem dan suaranya terdengar sedikit lebih rendah ketika berbicara denganmu? Ini bukan kebetulan melainkan respons alami seorang laki-laki yang sedang berusaha menampilkan sisi maskulin dan dewasanya di hadapan perempuan yang dia sukai. Secara naluriah laki-laki akan menurunkan nada suaranya ketika berbicara dengan perempuan yang menarik perhatiannya karena suara yang lebih dalam dan tenang secara psikologis diasosiasikan dengan kedewasaan kematangan dan kemapanan yang merupakan kualitas-kualitas yang ingin ditampilkan oleh seorang laki-laki di hadapan perempuan incarannya. Di Indonesia di mana seorang laki-laki yang sopan dan terukur dalam berbicara dianggap sebagai tanda kedewasaan dan kesiapan untuk berumah tangga perilaku ini menjadi semakin menonjol karena laki-laki Indonesia sangat sadar bahwa cara mereka berbicara mencerminkan karakter mereka di mata keluarga dan lingkungan sosial perempuan yang mereka sukai.
Selain ada suara yang lebih rendah, perhatikan juga apakah dia berbicara dengan tempo yang lebih pelan dan pilihan kata yang lebih hati-hati ketika bercakap denganmu dibandingkan saat dia ngobrol dengan teman-teman lelakinya. Kalau dia biasanya menggunakan bahasa gaul yang kasar dengan teman-temannya tapi berubah menggunakan bahasa yang lebih sopan dan santun saat berbicara denganmu, itu jelas sekali menunjukkan bahwa dia menempatkanmu pada posisi yang berbeda dan lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain di sekitarnya. Ada juga laki-laki yang tanpa sadar mulai meniru cara bicaramu, entah itu intonasinya, kecepatan bicaranya, atau bahkan kosakata yang sering kamu gunakan, dan ini adalah fenomena psikologis yang disebut mirroring, di mana kita secara tidak sadar meniru orang yang kita sukai sebagai bentuk upaya untuk menciptakan koneksi dan kesamaan. Kalau kamu memperhatikan dia mulai menggunakan kata-kata atau ekspresi yang biasa kamu pakai, itu bisa jadi tanda bahwa dia secara bawah sadar berusaha menyamakan dirinya denganmu agar kalian merasa lebih dekat dan terhubung. Yang menarik dari perubahan cara bicara ini adalah sifatnya yang sangat alami dan sulit dipalsukan karena kebanyakan laki-laki tidak menyadari bahwa mereka melakukannya, sehingga ini menjadi salah satu indikator yang paling bisa diandalkan untuk menilai apakah seorang laki-laki benar-benar tertarik atau hanya bersikap ramah. Tanda ketiga adalah ketika dia mengucapkan kata-kata pujian seperti cantik, manis, atau kata-kata sejenisnya yang secara langsung memuji penampilanmu atau dirimu secara keseluruhan. Dalam budaya Indonesia di mana laki-laki umumnya tidak terbiasa memberikan pujian langsung kepada perempuan yang bukan pasangannya, ketika seorang laki-laki berani mengatakan bahwa kamu cantik atau manis, itu membutuhkan keberanian yang luar biasa dan menunjukkan bahwa perasaannya sudah tidak bisa lagi ditahan di dalam hati. Kata cantik atau manis dari mulut seorang laki-laki Indonesia memiliki bobot yang sangat berbeda dibandingkan pujian-pujian lain seperti kamu pintar atau kamu baik, karena kata-kata itu secara eksplisit menunjukkan bahwa dia memandangmu sebagai perempuan yang menarik secara romantis, bukan hanya sebagai individu yang dia hargai secara platonis. Ketika seorang laki-laki mengatakan kamu cantik, dia pada dasarnya sedang mengakui bahwa dia melihatmu dengan mata seorang laki-laki yang tertarik pada seorang perempuan dan dia rela kamu mengetahui hal itu. Ini adalah bentuk keterbukaan emosional yang sangat signifikan, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia di mana laki-laki sering diajarkan untuk menjaga perasaannya dan tidak mudah menunjukkan kerentanan emosional. Namun perlu juga diperhatikan bahwa tidak semua pujian memiliki makna yang sama, karena ada laki-laki yang memang terbiasa memuji banyak perempuan sebagai bagian dari kepribadiannya yang ramah, atau karena dia memang tipe orang yang suka menggoda. Untuk membedakannya, perhatikan apakah dia memberikan pujian yang sama kepada perempuan lain atau apakah kata-kata manisnya khusus hanya untukmu saja. Kalau dia hanya mengucapkan kata-kata semacam itu padamu sementara pada perempuan lain dia bersikap biasa saja, maka kemungkinan besar pujiannya itu memang tulus dan dilandasi perasaan romantis yang nyata. Di sisi lain, banyak juga laki-laki Indonesia yang membutuhkan keberanian besar untuk sekadar mengucapkan satu kata pujian, dan ketika mereka akhirnya mengatakannya, itu biasanya merupakan hasil dari pergulatan batin yang panjang dan keputusan sadar untuk mulai menunjukkan perasaannya kepadamu. Tanda keempat adalah sentuhan fisik yang dilakukan secara natural dan tidak dipaksakan. Dalam budaya Indonesia, sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim memiliki makna yang sangat dalam dan tidak dilakukan sembarangan oleh laki-laki yang memiliki tata krama. Ketika seorang laki-laki menyentuhmu secara alami, misalnya menyentuh bahumu dengan lembut saat berbicara, memegang tanganmu untuk membimbingmu melewati keramaian, atau meletakkan tangannya di punggungmu saat berfoto bersama, itu semua menunjukkan bahwa dia sudah merasa memiliki kedekatan emosional yang cukup kuat denganmu untuk melampaui batasan-batasan fisik yang biasanya dia jaga dengan perempuan lain. Sentuhan-sentuhan ini bukan sentuhan yang agresif atau membuat tidak nyaman, melainkan sentuhan yang terasa alami, seolah-olah tangannya bergerak sendiri tanpa dia rencanakan, karena memang begitulah yang terjadi di tingkat bawah sadar. Tubuhnya secara naluriah ingin mendekat dan menyentuhmu karena perasaan tertarik yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Laki-laki yang melihatmu hanya sebagai teman biasanya sangat berhati-hati untuk tidak melakukan kontak fisik karena mereka tidak ingin memberikan sinyal yang salah atau membuat situasi menjadi canggung. Jadi ketika seorang laki-laki melakukan sentuhan fisik yang gentle dan natural, itu berarti dia sudah melewati tahap di mana dia peduli tentang memberikan sinyal, karena memang itulah yang ingin dia komunikasikan, bahwa dia tertarik padamu lebih dari sekadar teman. Tentu saja konteks sangat penting di sini, karena di beberapa daerah di Indonesia sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah masih sangat tabu, dan kalau seorang laki-laki tetap melakukannya dalam konteks tersebut, itu menunjukkan bahwa perasaannya benar-benar kuat. Namun perlu juga diwaspadai laki-laki yang terlalu mudah menyentuh banyak perempuan, karena itu bisa jadi bukan tanda ketertarikan khusus melainkan memang kebiasaannya.
Kuncinya adalah memperhatikan apakah sentuhan itu hanya diberikan padamu atau pada semua perempuan di sekitarnya, karena perbedaan inilah yang menentukan apakah sentuhan itu memiliki makna romantis atau tidak. Tanda kelima adalah ketika dia berinisiatif untuk bertukar kontak chat pribadi denganmu. Di era digital ini, pertukaran nomor atau akun media sosial mungkin terlihat seperti hal yang biasa, tapi sebenarnya bagi banyak laki-laki Indonesia, meminta kontak pribadi seorang perempuan adalah langkah besar yang menunjukkan niat untuk membangun komunikasi yang lebih intim dan personal. Ketika seorang laki-laki meminta kontakmu secara langsung, bukan melalui grup atau bukan karena kebutuhan pekerjaan, itu berarti dia ingin memiliki jalur komunikasi privat denganmu yang memungkinkan percakapan-percakapan yang lebih personal dan mendalam. Ini sangat relevan dalam konteks pertemanan di tempat kerja atau di lingkungan kampus, di mana biasanya komunikasi terjadi melalui grup, dan ketika seseorang berinisiatif untuk berkomunikasi secara pribadi, itu menandakan bahwa dia ingin membawa hubungan kalian ke level yang berbeda. Laki-laki pada umumnya tidak terlalu suka berkomunikasi lewat chat tanpa tujuan yang jelas, jadi ketika dia mau repot-repot meminta kontakmu dan kemudian benar-benar menghubungimu secara rutin, itu menunjukkan bahwa kamu ada di pikirannya dan dia ingin tetap terhubung denganmu meskipun tidak sedang bertemu secara langsung. Di Indonesia, di mana pendekatan romantis sering dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru, pertukaran kontak pribadi sering menjadi langkah pertama yang menandai dimulainya fase pendekatan yang lebih serius. Setelah bertukar kontak, biasanya laki-laki akan mulai mengirim pesan-pesan ringan untuk menyapa atau menanyakan kabar, dan dari situ percakapan akan berkembang menjadi lebih personal dan intim seiring berjalannya waktu. Tentu saja perlu dibedakan antara laki-laki yang meminta kontakmu karena memang ada keperluan praktis seperti koordinasi kerja atau tugas kelompok, dengan laki-laki yang memintanya murni karena ingin berkomunikasi denganmu secara personal. Cara membedakannya adalah dengan melihat apakah setelah bertukar kontak dia hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan keperluan tersebut, atau apakah dia mulai mengirim pesan-pesan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau tugas, misalnya menanyakan sudah makan belum atau mengirim meme lucu. Atau sekadar menyapa di pagi hari. Kalau dia melakukan hal-hal seperti itu, maka jelas sekali bahwa pertukaran kontak itu memiliki motif romantis dan dia sedang berusaha membangun kedekatan emosional denganmu melalui komunikasi digital. Tanda keenam adalah ketika dia membuat pernyataan-pernyataan yang penuh makna tersirat dan mengarah pada ekspresi perasaan yang lebih dari sekadar pertemanan. Laki-laki Indonesia yang tertarik pada seorang perempuan seringkali tidak langsung mengatakan suka atau cinta, melainkan menyampaikan perasaannya melalui kalimat-kalimat yang bermakna ganda yang bisa ditafsirkan sebagai pujian romantis atau sekadar komentar biasa, tergantung bagaimana kamu meresponsnya. Contohnya, dia mungkin akan berkata hal-hal seperti, kalau sama kamu waktu terasa cepat banget ya, atau kamu tuh beda dari cewek-cewek lain yang aku kenal, atau enak banget yang ngobrol sama kamu. Kalimat-kalimat seperti ini adalah cara laki-laki Indonesia untuk mengetes air sebelum benar-benar terjun, karena dia ingin melihat bagaimana reaksimu terhadap pernyataan-pernyataan yang bernuansa romantis sebelum dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ini sangat khas dalam budaya pendekatan di Indonesia, di mana proses PDKT atau pendekatan dilakukan secara bertahap dan hati-hati, karena laki-laki Indonesia umumnya takut ditolak dan ingin memastikan bahwa ada reciprocity atau timbal balik perasaan sebelum mereka benar-benar menyatakan cinta. Ketika dia membuat pernyataan-pernyataan bermakna seperti ini, dia sebenarnya sedang melempar umpan dan menunggu apakah kamu akan menangkapnya atau membiarkannya lewat. Kalau kamu merespons dengan positif, misalnya tersenyum malu atau membalas dengan komentar yang sama manisnya, dia akan merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan pendekatannya. Tapi kalau kamu merespons dengan biasa saja atau bahkan terkesan tidak tertarik, dia mungkin akan mundur dan mengevaluasi kembali strateginya. Jadi sebenarnya responsmu terhadap pernyataan-pernyataan ini sangat menentukan apakah hubungan kalian akan berkembang ke arah yang lebih romantis atau tetap berada di zona pertemanan. Laki-laki yang membuat pernyataan bermakna seperti ini biasanya sudah memiliki perasaan yang cukup kuat tapi belum merasa cukup yakin untuk melakukan konfesi langsung, sehingga dia memilih jalan yang lebih aman, yaitu menyampaikan perasaannya secara tersirat dan membiarkanmu yang menafsirkan maknanya. Ini juga bisa dilihat sebagai bentuk penghormatan karena dia memberikan kamu kebebasan untuk merespons sesuai kenyamananmu tanpa menekanmu dengan pernyataan langsung yang mungkin membuatmu merasa terpojok atau tidak nyaman. Tanda ketujuh adalah ketika dia mengajakmu makan bersama atau pergi berdua ke suatu tempat. Di Indonesia, mengajak seorang perempuan untuk makan berdua atau jalan-jalan berdua memiliki konotasi yang sangat berbeda dengan mengajak nongkrong bareng dalam kelompok, karena ketika seorang laki-laki secara spesifik ingin menghabiskan waktu berdua saja denganmu, itu menandakan bahwa dia ingin menciptakan momen-momen privat di mana dia bisa mengenal dirimu lebih dalam tanpa gangguan dari orang lain.
Situasi berdua memungkinkan percakapan yang lebih intim dan personal yang sulit terjadi dalam setting kelompok dan laki-laki yang menginginkan hal ini jelas sedang berusaha membangun kedekatan emosional yang melampaui pertemanan biasa. Biasanya dia akan mencari berbagai alasan untuk mengajakmu mulai dari alasan yang tampak biasa seperti aku mau coba restoran baru itu tapi nggak ada yang bisa diajak sampai ajakan yang lebih langsung seperti kapan kita bisa jalan berdua. Dalam budaya Indonesia di mana pasangan yang belum resmi pacaran sudah jalan berdua bisa menjadi bahan pembicaraan lingkungan sekitar keberanian seorang laki-laki untuk mengajakmu pergi berdua menunjukkan bahwa dia sudah tidak peduli dengan pandangan orang lain dan perasaannya padamu lebih penting. Dari risiko digosipkan. Pola yang umum terjadi adalah dimulai dari ajakan yang terasa santai dan tidak terlalu bermakna seperti makan siang bareng di dekat kantor kemudian berkembang menjadi makan malam di tempat yang lebih romantis lalu berlanjut ke aktivitas-aktivitas berdua yang lebih terencana seperti nonton film pergi ke pameran atau sekadar jalan-jalan di taman pada akhir pekan. Eskalasi ini menunjukkan bahwa dia secara sadar dan terencana sedang membangun dinamika hubungan yang mengarah ke romantis dan setiap tahapnya adalah ujian untuk melihat apakah kamu nyaman dan mau melangkah lebih jauh bersamanya. Laki-laki Indonesia yang serius biasanya akan memastikan bahwa tempat yang dipilih aman nyaman dan sesuai dengan standar kesopanan karena dia ingin menunjukkan bahwa niatnya baik dan dia menghormatimu sebagai perempuan yang dia hargai. Tanda ke-8 dan yang terakhir adalah ketika dia sering membahas topik seputar hubungan asmara atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan romantismu. Ketika seorang laki-laki mulai bertanya tentang tipe idealmu pengalaman hubunganmu sebelumnya atau apakah saat ini kamu sedang dekat dengan seseorang itu adalah cara dia untuk melakukan riset dan mengumpulkan informasi yang dia butuhkan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pendekatannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memiliki beberapa tujuan sekaligus yang pertama adalah untuk mengetahui apakah kamu masih single dan tersedia yang kedua adalah untuk memahami apa yang kamu cari dalam seorang pasangan sehingga dia bisa menyesuaikan dirinya dan yang ketiga adalah untuk menciptakan suasana percakapan yang lebih intim dan personal yang membuka jalan bagi pembahasan perasaan yang lebih dalam di kemudian hari. Dalam konteks budaya Indonesia di mana membahas urusan asmara dengan lawan jenis dianggap sebagai tingkat kedekatan yang cukup tinggi ketika seorang laki-laki berani membahas topik ini denganmu itu berarti dia merasa cukup dekat dan nyaman denganmu untuk membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Selain itu, laki-laki yang tertarik padamu juga akan menggunakan percakapan tentang hubungan sebagai kesempatan untuk secara halus menunjukkan kualitas-kualitasnya sebagai pasangan potensial misalnya dengan bercerita tentang bagaimana dia memperlakukan mantan pacarnya dengan baik atau bagaimana dia memandang hubungan yang ideal. Ini adalah bentuk self-promotion yang terselubung di mana dia berusaha menampilkan dirinya sebagai pilihan yang baik untukmu tanpa harus langsung mengatakan bahwa dia ingin menjadi pasanganmu. Yang juga menarik adalah ketika seorang laki-laki yang biasanya tidak tertarik membahas urusan romansa tiba-tiba menjadi sangat ingin tahu tentang kehidupan asmaramu karena ini menunjukkan bahwa motivasinya murni personal dan berkaitan dengan perasaannya padamu bukan karena dia memang tipe orang yang suka bergosip tentang hubungan orang lain. Laki-laki yang secara khusus hanya membahas topik romansa denganmu tapi tidak dengan perempuan lain menunjukkan bahwa ada sesuatu yang spesial tentangmu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam tentang status dan preferensi romantismu dan ini biasanya dilandasi oleh keinginan untuk memastikan bahwa dia memiliki peluang sebelum benar-benar menyatakan perasaannya. Setelah membahas ke-8 tanda tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu kamu pahami dalam konteks hubungan dan pendekatan di Indonesia. Yang pertama adalah bahwa laki-laki Indonesia cenderung menggunakan strategi pendekatan yang bertahap dan tidak terburu-buru karena budaya kita mengajarkan bahwa hubungan yang baik dibangun dengan kesabaran dan proses yang matang. Jadi kalau kamu menemukan seorang laki-laki yang menunjukkan beberapa tanda di atas tapi belum juga menyatakan perasaannya secara langsung jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dia tidak serius karena mungkin saja dia sedang dalam proses membangun keberanian dan memastikan bahwa hubungan kalian memiliki fondasi yang kuat sebelum dia melangkah ke tahap berikutnya. Yang kedua adalah pentingnya memperhatikan konsistensi karena satu atau dua tanda saja mungkin tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang memandangmu sebagai perempuan yang dia sukai secara romantis tapi ketika beberapa tanda ini muncul secara bersamaan dan konsisten dalam jangka waktu yang cukup lama maka kemungkinan besar perasaannya memang nyata dan serius. Konsistensi adalah kunci karena laki-laki yang benar-benar tertarik tidak akan menunjukkan tanda-tanda ini hanya sesekali saja melainkan secara terus-menerus setiap kali dia berada di dekatmu atau berkomunikasi denganmu.
Yang ketiga dan ini sangat penting adalah membedakan antara ketertarikan yang tulus dengan ketertarikan yang hanya bersifat sementara atau bahkan manipulatif karena sayangnya tidak semua laki-laki yang menunjukkan tanda-tanda ini memiliki niat yang baik dan tulus. Ada laki-laki yang memang sudah terbiasa bersikap seperti ini kepada banyak perempuan tanpa benar-benar memiliki perasaan yang serius dan ada juga yang mungkin hanya mencari kesenangan sesaat tanpa berniat membangun hubungan yang bermakna. Untuk membedakannya, perhatikan apakah perilakunya konsisten hanya padamu atau dia melakukan hal yang sama kepada perempuan-perempuan lain di sekitarnya dan perhatikan juga apakah tindakannya diikuti oleh komitmen nyata atau hanya berhenti di tahap pendekatan tanpa pernah mau melangkah lebih jauh. Dalam budaya Indonesia di mana hubungan romantis seringkali dilihat tidak hanya sebagai urusan dua orang tapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan sosial, laki-laki yang benar-benar serius biasanya akan menunjukkan niatnya tidak hanya kepadamu tapi juga kepada orang-orang di sekitarmu misalnya. Dengan bersikap baik kepada teman-temanmu, berusaha mengenal keluargamu atau menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Memahami 8 tanda ini bukan berarti kamu harus langsung menyimpulkan bahwa setiap laki-laki yang melakukan hal-hal tersebut pasti menyukaimu secara romantis karena konteks selalu penting dan setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan perasaannya. Namun dengan memiliki pengetahuan ini, kamu setidaknya memiliki kerangka acuan yang bisa membantumu membaca situasi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana kamu ingin merespons pendekatan seorang laki-laki. Ingatlah bahwa dalam hubungan romantis komunikasi yang jujur dan terbuka selalu lebih baik daripada bermain tebak-tebakan yang berkepanjangan karena meskipun fase pendekatan memang menyenangkan dan penuh adrenalin, pada akhirnya kejelasan dan kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat dan langgeng. Jadi kalau kamu merasa yakin bahwa seorang laki-laki menunjukkan tanda-tanda ini kepadamu dan kamu juga memiliki perasaan yang sama, jangan ragu untuk memberikan sinyal positif yang jelas agar dia merasa lebih percaya diri untuk melangkah lebih jauh karena terkadang laki-laki juga membutuhkan dorongan dan keberanian dari perempuan yang mereka sukai sebelum mereka berani mengambil risiko untuk menyatakan perasaan secara langsung. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu kamu memahami perilaku laki-laki yang ada di sekitarmu dengan lebih baik dan semoga kamu menemukan kebahagiaan dalam perjalanan romantismu apapun bentuknya.